Mulai dari orang tua. Anak itu kan sifatnya meniru. Harus ya? Anak itu sifatnya meniru, melihat apa yang dia lihat dan akan dilakukan. Itu sifatnya anak. Tabiatnya anak adalah meniru apa yang dia lihat. Ojo kaget nek arek cilik wis pinter misu. Kenapa? Dia sering melihat dan mendengar orang-orang misu, sehingga menjadi suatu kebiasaan dia, tertanam dalam mindsetnya. Lah, bagaimana membiasakannya? Dari contoh kita. Makanya orang tua ketika sudah punya anak, sudah bisa mendengar, pastikan ucapan yang baik yang masuk di telinga anak kita. Ketika anak kita sudah melihat, pastikan adalah perbuatan yang baik yang dilihat oleh anak-anak kita. Kenapa demikian? Apa yang anak itu lihat, itu yang akan dia lakukan. Karena dia belum tahu apa-apa. Yang dia tahu apa yang dia lihat. Yang sering dilihat adalah ibunya, bapaknya, neneknya, kakaknya, orang di sekitarnya. Maka ketika yang sering dilihat, contoh orang tua makan pakai tangan kanan dan lain sebagainya, maka itulah yang dilakukan oleh anak ini. Maka solusi yang pertama ketika ingin membiasakan anak dengan adab yang baik, belajar dari orang tua terlebih dahulu. Orang tuanya harus berakhlak yang baik. Ya. Orang tua wajib berakhlak yang baik. Ketika ingin anaknya senang baca Al-Quran, lah wong tuane ra tau maca Al-Quran kan yo angel. Maka orang tuanya baca Al-Quran, anak ini akan meniru loh, Pak. Anak ini akan meniru. Kalau jenengan nggak percaya punya anak kecil, jenengan sholat aja ini anak ini sholat. Dia akan meniru, takbir itu gini, ya toh. Sholat itu gini, pegang Al-Quran, buka Al-Quran, itu akan ditiru oleh anak. Karena tabiat anak itu peniru ulung. Apapun yang dilihat akan dia tiru. Nah, saiki karek wong tuane. Makanya kita juga nasihatkan kepada antum semuanya sebagai orang tua, belajar akhlak yang baik agar anak kita juga ngikut baik, niru perbuatan kita. Dimulai dari sana dulu lah. Ya. Dan hati-hati dengan lingkungan yang buruk. Makanya membiasakan anak agar memiliki akhlak yang baik, orang tua harus berakhlak baik. Ciptakan lingkungan yang baik, akhlak yang baik di lingkungan anak ini, rumahnya, sekitar rumahnya. Bila di rumahnya ini orang tuanya baik, kemudian orang tuanya kerja, di sana ada kakaknya yang memiliki akhlak yang buruk, ketularan nanti bisa-bisa. Keluarganya baik, kemudian anak ini sering bergaul dengan lingkungannya, lingkungan gak baik, ketularan anak ini. Karena anak itu peniru ulung. Apa yang dia lihat, itu akan yang dia tiru. Apa yang dia dengar, itu yang akan dia lakukan. Pastikan orang tua memberi contoh yang baik. Pastikan di lingkungan keluarga ini dipraktekkan, dijalankan akhlak-akhlak yang baik. Pastikan di lingkungan yang baik. Fa insyaallah anak-anak kita memiliki akhlak yang baik. Dan yang berikutnya, carikan sekolah yang memperhatikan akhlak. Bukan hanya sekedar nilai. Angel ngelek sekolah ngene, Pak. Bener pora? Wangel. Noma wis diajari kul huwallahu ahad. Di rumah diajari inna a'tayna kal kausar. Nah, makan dengan tangan kanan. Di tempat belajar diajari tangan kanan, tangan kiri, wes goyang-goyang. Wah, repot. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin. Cari sekolah yang menanamkan akhlak yang baik, bukan hanya sekedar nilai. Berarti jangan harus selektif. Makanya kemarin kami ngomong-ngomong dengan para asatid kami yang punya anak kecil-kecil, awak dhewe iki bingung. Nyapa? Ngelek sekolah sing apik iki ning ndi ben kanggo anak awak dhewe. Anak kita masih kecil-kecil, wis mikir sampai kono. Kenapa? Karena untuk membentuk anak yang memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang baik, benar-benar bukan hanya lingkungan rumah, lingkungan sekitar, tapi tempat dia belajar harus baik, kondusif. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam.